Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Menjelang sidang umum PBB ke-80 di New York, Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service mengungkap jaringan perangkat elektronik mencurigakan yang tersebar di 3 wilayah negara bagian. Perangkat itu ditemukan hanya puluhan mil dari lokasi pertemuan para kepala negara. Memicu dugaan adanya rencana sabotase terhadap sistem komunikasi pejabat tinggi Amerika Serikat di tengah forum PBB. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina bukan berarti mendukung serangan Hamas pada Oktober 2023. Pernyataan ini disampaikan saat ia berdiri berdampingan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara tegas menolak langkah tersebut. Selengkapnya hanya di One News International TV One News Corp. Amerika Serikat melarang delegasi Iran yang menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York untuk membeli barang mewah dan membatasi pergerakan mereka. Delegasi hanya diizinkan beraktivitas di wilayah tertentu yang berkaitan dengan tugas resmi di markas besar PBB. Pemerintah Amerika Serikat menyebut langkah ini sebagai bagian dari tekanan maksimal terhadap rezim Iran. Washington menegaskan tidak akan membiarkan elit Iran berbelanja di New York, sementara rakyat mereka menghadapi kemiskinan dan krisis infrastruktur. Langkah ini juga dinyatakan sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Iran yang menuntut kehidupan lebih baik. Hubungan Amerika Serikat dan Iran memang semakin memanas sejak agresi Israel ke Palestina pada Oktober 2023. Negeri Paman Sam menganggap Hamas sebagai kelompok yang didukung Iran sehingga menuding Teheran ikut bertanggung jawab dalam konflik. Ketegangan kian meningkat setelah Amerika Serikat membantu Israel menggempur fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Iran menegaskan serangannya ke Israel merupakan balasan atas gempuran terhadap fasilitas diplomatik mereka di Suriah dan sebagai bagian dari dukungan terhadap perjuangan Palestina. NATO mengecam Rusia karena melanggar wilayah udara Estonia pada pekan lalu dan menegaskan siap menggunakan seluruh instrumen militer maupun non-militer untuk mempertahankan diri.
Aliansi tersebut menilai Rusia menunjukkan pola perilaku yang semakin tidak bertanggung jawab. Sekjen NATO Mark Rutte menyebut serangan pesawat tak berawak ke Polandia dan Rumania serta pelanggaran wilayah udara Estonia bisa jadi tindakan yang disengaja atau bentuk ketidakmampuan nyata. NATO TV merilis video pengawasan udara di Polandia pada 19 September yang merupakan misi pertama pesawat AWACS dalam operasi Penjaga Timur. Pemerintah Estonia melaporkan 3 jet tempur MiG-31 Rusia masuk ke wilayah udaranya selama 12 menit sebelum dihalau jet tempur NATO asal Italia. Pejabat Barat menilai insiden tersebut kemungkinan dilakukan untuk menguji kesiapan dan tekad NATO. Pelanggaran itu terjadi hanya sepekan setelah sekitar 20 pesawat tak berawak Rusia memasuki wilayah udara Polandia. Jet tempur NATO sempat menembak jatuh beberapa drone Rusia dalam insiden tersebut. Dewan Atlantik Utara menyatakan Rusia bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dianggap eskalatif, berisiko menimbulkan salah perhitungan serta membahayakan nyawa. Gedung Putih Amerika Serikat pada Selasa 23 September 2025 memprotes eskalator yang mati di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB saat sidang umum PBB. Eskalator itu mendadak mati saat dilalui Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania jelang pidato di sesi debat umum. Ia menuding matinya eskalator itu disengaja oleh PBB untuk mempermalukan Trump. Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyebut pihaknya telah meluncurkan penyelidikan internal. Kekhawatiran sabotase itu mencuat setelah surat kabar The Times of London melaporkan adanya candaan di kalangan staf PBB. Mereka akan mematikan eskalator dan bilang kepada Trump bahwa PBB kehabisan dana, mengacu pemotongan anggaran besar-besaran dari Amerika Serikat. Namun PBB membantah adanya niat jahat. Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, menjelaskan bahwa eskalator berhenti karena mekanisme pengamanan aktif secara tidak sengaja. Ia menambahkan kemungkinan besar fungsi keamanan tersebut terpicu oleh seorang videografer yang sedang merekam kedatangan delegasi Amerika Serikat.
Secret Service atau Dinas Rahasia Amerika Serikat membongkar jaringan perangkat elektronik yang tersebar di 3 wilayah negara bagian New York, Amerika Serikat. Diduga jaringan perangkat elektronik itu akan dipakai untuk mensabotase telekomunikasi pejabat senior pemerintah Amerika Serikat. Perangkat itu terkonsentrasi dalam jarak 35 mil dari lokasi pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai informasi, PBB menggelar sidang umum yang dihadiri sejumlah kepala negara di New York, Amerika Serikat. Dinas Rahasia menemukan lebih dari 300 server SIM dan 100.000 kartu SIM yang tersebar di beberapa lokasi. Sebagai informasi, Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service adalah lembaga penegak hukum federal yang punya 2 misi besar untuk melindungi pemimpin negara Amerika Serikat dan menjaga integritas sistem keuangan Amerika Serikat. Sidang Majelis Umum PBB ke-80 diadakan pada 22 hingga 30 September 2025 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Sidang tahun ini mengambil tema Better Together, Actis, Years, and More for Peace, Development, and Human Rights. Sidang akan diakhiri oleh hampir 150 negara dan pemerintahan dari total 193 negara anggota PBB. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan klaim besar saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB di New York. Ia menyebut telah menghentikan 7 perang hanya dalam 7 bulan masa jabatannya. Trump menilai pencapaian itu belum pernah dilakukan presiden maupun perdana menteri lain di dunia. Konflik yang dimaksud mencangkup perang di Kamboja, Thailand, Kosovo, Serbia, Kongo, Rwanda, Pakistan, India, Israel, Iran, Mesir, Ethiopia, serta Armenia, Azerbaijan.
Menurutnya, keberhasilan itu sepenuhnya hasil upaya diplomasi yang ia lakukan secara langsung dengan para pemimpin negara terkait. Trump menegaskan bahwa PBB sama sekali tidak berperan dalam penyelesaian konflik-konflik tersebut. Ia mengkritik PBB yang dianggap hanya menghasilkan pernyataan keras tanpa tindakan nyata. Dalam pidatonya, Trump juga menyinggung bahwa pencapaiannya sempat memunculkan usulan agar ia menerima Nobel, meski ia menolak gagasan tersebut. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa tujuan utamanya bukan penghargaan, melainkan menyelamatkan nyawa. De nuevo la hora de los pueblos. Los jóvenes asesinados con cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Lo mayor que dio la orden el presidente Trump. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengecam Presiden Donald Trump dalam pidatonya di sidang umum PBB pada hari Selasa 23 September. Ia mengatakan bahwa pemimpin Amerika Serikat tersebut terlibat dalam genosida di Gaza dan menyerukan proses pidana atas serangan rudal terhadap kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di perairan Karibia. Petro telah menjadi kritikus keras kebijakan Amerika Serikat di Gaza, dan di PBB ia menuduh badan tersebut sebagai saksi bisu atas genosida. Pemimpin Amerika Selatan tersebut juga mengecam serangan Amerika Serikat baru-baru ini terhadap kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di Karibia Selatan. Di tengah peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat yang besar di wilayah tersebut yang mencakup 7 kapal perang, sebuah kapal selam bertenaga nuklir, dan pesawat tempur siluman F-35. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memperingatkan pada hari Selasa 23 September bahwa kesabaran Presiden Donald Trump dalam mengakhiri konflik di Ukraina tidaklah terbatas, dan mengatakan akan tiba saatnya Trump akan mengenakan biaya atas agresi yang berkelanjutan. Komentar Rubio di Dewan Keamanan PBB muncul ketika Trump tampaknya memperketat pendiriannya terhadap Moskow dalam perangnya di Ukraina, dengan mengatakan ia yakin Kiev dapat merebut kembali semua wilayahnya yang diduduki dan bahwa Ukraina harus bertindak sekarang karena Rusia menghadapi masalah ekonomi besar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji pernyataan tersebut sebagai perubahan besar. Politika antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. Gracias, muy amable. But the one that's proved to be an extraordinarily challenge has been the war in Ukraine, between Russia and Ukraine. The president has worked on it tirelessly, has invested a tremendous amount of his own time, energy, and the highest levels of our government. We have had meetings in Turkey, meetings in Saudi Arabia, meetings in Alaska, countless phone calls, doing everything possible to bring this conflict to a resolution. Ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah Iran berkumpul di dekat markas besar PBB di New York sehari sebelum Presiden Masoud Pezeshkian berpidato di sidang umum. Para demonstran meneriakkan slogan kebebasan demokrasi sambil mengibarkan bendera sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Iran.
Salah satu demonstran asal Atlanta menegaskan bahwa Pezeshkian bukan wakil sah rakyat Iran dan kursi PBB seharusnya milik perwakilan sejati. Demonstran menyatakan hanya Dewan Nasional Perlawanan Iran dan Maryam Razavi dengan rencana 10 poin yang layak menjadi alternatif rezim. Aksi ini diselenggarakan oleh Organization of Iranian American Communities yang berafiliasi dengan kelompok Mujahidin Rakyat Iran, faksi utama oposisi di pengasingan. Ali Reza Javarzadeh dari NCRI Amerika Serikat menekankan bahwa ribuan pendukung Maryam Razavi mendukung pemulihan sanksi dan menuntut perubahan rezim di Iran. Di sisi lain, Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi mengungkapkan tim inspektur siap menuju Iran jika ada kesepakatan dengan kekuatan Eropa. Iran dan negara-negara Eropa sepakat melanjutkan pembicaraan untuk mencegah kembalinya sanksi dengan fokus pada akses inspektur, stok uranium, dan dialog dengan Amerika Serikat. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pada Selasa 23 September bahwa pengakuan negara Palestina tidak berarti melupakan serangan mematikan Hamas pada Oktober 2023. Pernyataan itu ia sampaikan saat duduk berdampingan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan bilateral. Trump dengan tegas mengecam langkah negara barat termasuk Prancis yang mengakui Palestina. Menurutnya, keputusan itu justru memberi hadiah atas kekejaman mengerikan yang dilakukan militan Hamas. Dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Trump menegaskan kembali penolakannya terhadap pengakuan Palestina, sebuah sikap yang membuat Amerika Serikat semakin terisolasi dalam dukungannya terhadap Israel. Israel sendiri menghadapi kecaman luas atas operasi militernya di Gaza yang telah menimbulkan kerusakan besar. Menurut otoritas kesehatan setempat, lebih dari 65.000 warga Palestina tewas, sementara Badan Pemantauan Kelaparan Global melaporkan sebagian wilayah Gaza kini mengalami kelaparan. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah negara barat mengambil langkah bersejarah dengan mengakui Palestina sebagai negara. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mengumumkan pengakuan pada minggu lalu, disusul Prancis dalam sebuah pertemuan puncak dunia di New York Senin 22 September. Keputusan tersebut memicu kemarahan Israel dan sekutunya Amerika Serikat, namun dianggap sebagai dorongan bagi solusi dua negara. Dalam pidatonya di KTT Solusi Dua Negara, Macron menegaskan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina tidak mengurangi hak-hak rakyat Israel. Macron juga memaparkan kerangka untuk membentuk kembali otoritas Palestina yang diperbarui.
Dalam rencana itu, Prancis akan membuka kedutaan dengan syarat tertentu, seperti adanya reformasi, gencatan senjata, dan pembebasan seluruh sandera Israel yang ditahan Hamas. Super Topan Ragasa tercatat sebagai siklon tropis paling kuat di dunia tahun 2025 yang kini melanda Hong Kong dengan kekuatan dahsyat. Topan ini membawa angin badai hingga 200 km per jam disertai hujan lebat yang mengguyur wilayah Hong Kong tanpa henti. Lebih dari 700 penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi cuaca ekstrim yang tidak memungkinkan untuk perjalanan udara. Masyarakat berbondong-bondong menyerbu supermarket hingga rak-rak kosong, bahkan rela antre berjam-jam untuk mendapatkan bahan makanan. Banyak warga menempelkan lakban di jendela rumah mereka sebagai langkah darurat untuk mengurangi risiko pecahan kaca berterbangan. Ragasa diperkirakan melintas paling dekat dengan Hong Kong pada Rabu pagi, sekitar 100 km di selatan wilayah tersebut. Pemerintah Hong Kong mengaktifkan sinyal topan level 10 pada Selasa malam yang merupakan peringatan tertinggi dalam sistem peringatan badai. Sebagian besar bisnis, layanan transportasi dan kegiatan publik resmi dihentikan demi keselamatan warga menghadapi badai besar ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.